Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Ucap syukur dan terima kasih patut kita ucapkan senantiasa atas anugerah dan kasih Tuhan kepada kita sekalian. Pada minggu hari ini, kita tetap mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kita harus percaya bahwa dimanapun ibadah yang kita lakukan, Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Kami mengingatkan kepada seluruh jemaat warga GKJW bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 akan diadakan perjamuan kudus Eukumene, dan perjamuan kudus tersebut akan tetap diadakan di rumah masing-masing. Roti dan anggur akan dikoordinasi oleh wilayah masing-masing. Kepada seluruh jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan kita memuji Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan yang ketiga. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Dengan rasa syukur, mari saat ini kita membangun ibadah dan mari kita dengan sukacita mengaku yang demikian. Ibadah ini dikuduskan atas pertolongan Allah Sang Pencipta semesta, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai sejahtera kiranya tercurah ke atas saudara-saudara di dalam persekutuan Allah Bapa dan Sang Kristus Yesus. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak,
tubuh kita tentu mengalami kelelahan. Di tengah segala kesibukan, beban, tanggung jawab, tentu secara manusiawi kita merasa lelah, kita merasa lemah, kita merasa bahwa kita itu ringkih di hadapan Tuhan. Dan mari saat ini di tengah persekutuan kita mengingat kembali pula bahwa ada sosok yang menopang kita, yang menjadi tempat pengungsian kita di tengah segala hingar-bingar dunia ini. Mari saat ini kita memuji sebagai penguat iman kita, KPK 51, kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua. Gusti pananggel kula. Mari saat ini kita menyempurnakan hati kita yang penuh rasa syukur karena kita senantiasa diberkati dan dipelihara oleh Tuhan dengan kita dengan rendah hati menerima sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Mari saat ini kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa pula yang turun ke dunia bagi kami, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami setia mengikuti Engkau. Pada saat ini Tuhan, di tengah penghayatan panggilan kami untuk mengikut Engkau di dalam hidup kami ingin mendengar Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman seusai kami merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya tinggal diam di hati kami, menguasai diri kami, menolong kami, agar ketika kami kembali ke dalam dunia, sungguh firman Tuhanlah yang kami lakukan di sepanjang hidup kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap merenungkannya dan melakukannya di dalam hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-23 sampai dengan 32. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yesus ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Berbahagialah kita semua yang senantiasa setia untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Demikian juga yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Bagaimana kabar panjenengan pagi ini? Tetap setia untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan bosan-bosan kalau setiap minggu saya senantiasa mengingatkan panjenengan semua, karena kita tidak boleh abai di tengah kondisi saat ini. Itu adalah wujud kita untuk kita memberi diri bagi pemulihan bangsa kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, ada seorang tokoh yang bernama Viktor Frank. Dia adalah seorang tawanan di kamp konsentrasi Nazi. Viktor Frank ini akhirnya membuat sebuah buku yang berjudul Pencarian Manusia Mengenai Sebuah Arti Kehidupan. Di dalam buku itu, Viktor Frank ini mengupas orang dengan model apakah yang paling bisa bertahan hidup. Siapakah yang paling bisa bertahan hidup di tengah kondisi dunia saat ini? Dan dari pengalamannya ketika dia menjadi seorang tawanan di kamp konsentrasi Nazi, dia mengambil sebuah kesimpulan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa orang yang paling bertahan hidup adalah orang yang pada saat dia melihat dengan matanya sendiri, orang yang mau menolong sesama tawanan. Dia melihat bagaimana seorang kakek yang pada saat itu dalam kondisi yang tidak baik, dia merangkak di lantai untuk mendekati ranjang temannya yang saat itu sedang terkapar sakit. Dan melalui penglihatan itulah Viktor Frank merasa bahwa ternyata seseorang paling memiliki daya juang tinggi dalam kehidupan, karena ketika dia mau untuk menolong orang lain, dia memiliki motivasi hidup yang tinggi. Viktor Frank memiliki refleksi bahwa orang yang memiliki motivasi hidup yang tinggi, maka
melalui motivasi itulah dia mampu untuk melakukan hal yang berguna di dalam kehidupannya. Dia melihat bagaimana sang kakek yang sebenarnya lemah, sebenarnya terbatas. Tetapi ketika dia memiliki motivasi untuk melakukan hal yang berguna bagi orang lain, yang dalam hal itu adalah seorang teman yang terkapar sakit, maka dia mampu untuk lebih bertahan hidup daripada orang-orang lain yang hanya terpusat pada dirinya sendiri, terpusat kepada kesakitannya, terpusat pada masalah-masalah kehidupannya. Hidup yang berguna adalah hidup yang berkualitas. Kalau kita bertanya dalam kehidupan, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berkualitas? Apakah ketika fisik kita kuat? Apakah ketika kekayaan kita banyak? Apakah ketika kita A, B, C, D, E, F, G? Ternyata hidup yang berkualitas adalah ketika kita memiliki hidup yang berguna. Hidup yang bersaksi dalam aksi. Hidup yang bersaksi dalam aksi. Hal ini bisa kita lihat dari teks kita, bacaan kita pada saat ini. Pertama, ketika Tuhan Yesus harus diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan dari tua-tua bangsa Yahudi. Mengenai sebuah pertanyaan, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak berpusat pada hal-hal yang berfaedah, hal yang berguna. Karena itulah Tuhan Yesus akhirnya menampiknya dengan sebuah pertanyaan baru. Tuhan Yesus memberi diri, menunjukkan saksi dalam aksi melalui pelayanannya. Dan di teks selanjutnya mengenai perumpamaan tentang dua orang anak Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama anak sulung yang saat itu disuruh sama bapaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Dan dia bilang oke, aku berangkat. Tetapi toh nyatanya tidak pergi. Berbeda dengan anaknya yang kedua, yang ketika disuruh oleh bapaknya kamu pergi yo ke kebun anggur. Awalnya seolah-olah tidak mau, tetapi toh akhirnya dia menyesal dan dia akhirnya pergi. Sang anak yang kedua menghayati bahwa ada perbedaan antara kewajiban dengan kesadaran Bapak Ibu dan Saudara. Kewajiban itu kalau kita menghayati bahwa ya memang ya wajib begitu. Jadi orang tua ya wajibnya membesarkan anak, jadi pekerja ya wajibnya bekerja. Tetapi sebenarnya dari kewajiban itu ada unsur keterpaksaan. Jane mungkin ora gelem. Jane mungkin itu ada pilihan lain mau melakukan hal yang lain saja, tapi karena kewajiban ya itu yang dilakukan. Itu berbeda sekali dengan sebuah kesadaran. Kesadaran itu dilakukan dengan kemauan sendiri, sadar betul bahwa apa yang saya lakukan menjadi wujud bahwa saya memberi diri. Saya melakukan hal yang baik. Saya melakukan hal yang berguna. Saya sedang bersaksi dalam aksi saya. Penghayatan itu pula yang dihayati oleh anak kedua Bapak Ibu ketika dia akhirnya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya untuk bekerja di kebun anggur. Di dalam kehidupan kita, kalau tadi kita mengingat kembali kisah mengenai siapa yang paling bertahan hidup adalah seseorang yang mau untuk menolong seorang tawanan. Menolong orang lain, orang yang mau melakukan hal yang berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Anak sulung ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan berguna dan itu wujud motivasi diri dan hidupnya. Dan karena itulah Tuhan Yesus akhirnya memperbandingkan pemungut cukai, perempuan sundal itu yang mendahului masuk ke surga karena dia mau untuk berubah, mengubah motivasi kehidupannya menjadi
positif hidup. Baik buruknya kualitas hidup ternyata bukan ditentukan oleh orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Baik buruknya kualitas hidup ditentukan oleh diri sendiri. Maukah kita bersaksi dalam aksi kita? Maukah kita memberi diri? Maukah kita memiliki hidup yang berguna, hidup yang berkualitas dengan melakukan segala apapun yang ada di depan kita dengan sebuah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan menjadi sarana berkat bagi orang lain. Sebuah ketaatan dimulai dengan sebuah kesadaran. Di tengah kondisi saat ini, Bapak Ibu, banyak orang berpikir pakai masker, cuci tangan itu sebuah kewajiban, ya wis pancen wajibe. Sehingga ada unsur keterpaksaan. Lah kalau enggak bisa, kalau memungkinkan enggak pakai masker, ya usah pakai masker lah, kan begitu. Sebuah kewajiban. Tapi berbeda dengan penghayatan bahwa ada kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu sebagai sarana kita bersaksi dalam aksi. Pakai masker, loh ya, saya sadar bahwa masker ini menjaga saya dan kamu. Berjaga jarak itu sebagai sarana saya mengasihi dan kamu. Saya mencuci tangan atau memakai hand sanitizer itu sebagai sarana saya melindungi diri saya dan orang lain. Tidak hanya perlu kesadaran, sebuah aksi sederhana yang nyata. Kiranya kita tetap dikuatkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menjadi pribadi seperti anak yang kedua tadi, yang menyesal ketika dia ternyata memiliki penghayatan yang salah dan segera berubah, segera melakukan aksi yang lebih baik untuk perubahan pula yang lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sebagai umat manusia, umat punyaannya, tentu saja mempunyai beberapa kelemahan. Salah satu adalah kita cenderung lebih sering lupa atau lemah dalam menghadapi sesuatu. Oleh karena itu, pada kesempatan ibadah ini, kelemahan iman kita mari kita perbarui secara bersama-sama. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama umat Tuhan di muka bumi. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah tiba waktunya kita akan bersama-sama mengucap syukur. Kita akan mengumpulkan persembahan dari sebagian kecil yang kita terima dari berkat-berkat Tuhan yang begitu banyaknya, yang dilimpahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari sampai hari ini. Sebagai landasan kita bersyukur kepada Tuhan akan diambil dari kitab Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Sambil kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Mari saat ini kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal sebagai pribadi yang memiliki kehidupan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk merendah kehidupan kami. Dan kami menyerahkan sisa hidup kami sebagai sarana kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biarkan Bapa, Engkau menguasai diri kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa mewartakan, untuk bersaksi dalam aksi, di dalam kami menghayati tugas panggilan kami dalam dunia. Berkatilah juga Bapa, bangsa dan negara kami, di tengah segala keberadaan bangsa kami saat ini, kesulitan ekonomi, kehidupan sosial yang semakin meregang. Demikian juga ketika kami masih harus menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19 ini yang sampai saat ini belum selesai. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang berhikmat, mau dan tahu beraksi di dalam kehidupan. Tetap juga kiranya Tuhan memakai pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, seluruh parlemen, seluruh pribadi yang saat ini bertugas untuk menangani COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat
agar melalui kebijakan-kebijakan dan aksi mereka menjadi sarana bagi kami warga negara Indonesia untuk semakin bertahan di tengah kondisi yang tidak pasti saat ini. Kami pun berdoa bagi kehidupan bergereja dan berjemaat kami. Sekalipun kami terpisah secara fisik, tetapi kiranya Tuhan tetap menyatukan kami di dalam satu tubuh Kristus. Kami tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara seiman kami, agar saudara-saudara kami tetap kuat di dalam Kristus dan kami pun memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Warga jemaat yang tentunya dalam kondisi saat ini berjibaku dengan berbagai macam pergumulan kehidupan. Kami berpengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami dengan segala tantangan-tantangan kehidupannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menopang dan menolong anak-anak kami, ya Bapa. Di tengah kondisi saat ini mereka masih harus belajar di rumah. Tetap berikan hikmat agar anak-anak kami bisa belajar dengan baik. Orang tua pun dapat mendampingi anak-anaknya dengan baik. Setiap keluarga-keluarga Kristen, kiranya Tuhan mampukan untuk menghadirkan Kristus sebagai sumber hidup, sumber damai sejahtera dan kekuatan. Karena di tengah kondisi saat ini, hanya Kristuslah yang kami andalkan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit, yang sampai saat ini berjuang untuk sembuh. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan menopang, Tuhan memberikan kesembuhan dan penguatan. Demikian juga warga jemaat yang sudah sepuh, kami pun menyerahkan simbah-simbah kami. Di tengah kondisi mereka yang rentan, kami percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati. Kami pun menyerahkan saat ini berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami kembalikan sebagai rasa syukur kami kepadamu dalam wujud persembahan. Tuhan berkenan menyucikan, Tuhan berkenan untuk menolong agar pengelola dan pengelolaan persembahan ini semuanya dilandasi oleh hikmat dan penyertaan Tuhan. Bapa, inilah doa kami, permohonan kami, rasa syukur kami yang semuanya itu kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin.
Jemaat disilahkan untuk berdiri. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Tegakkanlah kasih dan senantiasa berharap kepada Tuhan dan pertolongannya. Kita menutup ibadah kita memuji Kidung Jemaat 376, kita pujikan bait yang pertama. Ikut dikau saja Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin.